Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang dicurahkannya kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita bisa menjalani ibadah puasa yang hari ini sudah sampai hari ke-24. 25, Pak ya. 25, Masya Allah. Ya, jadi sudah tinggal hitungan hari ya, tinggal hitungan hari lagi kita akan menyelesaikan ibadah puasa kita. Semoga ibadah puasa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk manfaatkan sisa waktu yang ada ini untuk semakin menambah amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mulai pengajian kita, taklim kita, mari sama-sama kita baca Suratul Fatihah, ya, dikhususkan kepada almarhumah ibundanya Bapak Hajizi yang sudah wafat Sabtu pagi kemarin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, menerima segala amal baik beliau, dan menempatkan beliau di tempat yang terbaik di jannahnya. Allah jadikan kuburannya adalah raudhah min riyadil jannah. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kita insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, di mana sore hari ini kita sampai pada hadis yang ke-92 ya, 92. 91 ya, 92. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. As-sadisu, hadis yang ke-6 dari bab ke-10 atau nomor 92 dari awal. Ani Zubair ibni Adi bin Adi, dari Zubair bin Adi. Zubair bin Adi. Ini Zubair bin Adi ini adalah golongan tabi'in, yaitu beliau muridnya ya muridnya sahabat Anas bin Malik. Ataina, qala berkata Zubair bin Adi. Ataina Anas bin Malik. Kami menemui ya Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini sahabatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi pembantunya Rasulullah saat usia 10 tahun. Saat usia 10 tahun sudah menemani Rasulullah di Madinah sampai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurang lebih 10 tahun juga sahabat Anas selalu menemani, selalu membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Sehingga beliau mendapatkan banyak sekali ilmu dari Rasulullah, banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Anas bin Malik. Fasyakauna, kami mengadukan ilaihi kepada Anas bin Malik, itu adalah sesuatu nalqa minal Hajjaj, yang kami temui dari Hajjaj, yang kami dapatkan dari Hajjaj. Kami mengadukan perkara yang kami peroleh dari Hajjaj. Nah, Hajjaj ini adalah salah satu pejabat, ya, tepatnya gubernur, ya, dari Khalifah Bani Umayyah. Dia bukan khalifah, dia gubernur. Tapi sifatnya Hajjaj ini adalah gubernur yang bertangan besi, berwatak keras dan kejam, tidak sungkan-sungkan untuk menumpahkan darah kaum muslimin bahkan. Tetapi yang menjadi sifat baiknya Hajjaj, beliau adalah orang yang cinta kepada Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Ahlul Quran. Sangat menghormati Ahlul Quran. Itu kelebihan dari Hajjaj. Tetapi sifatnya yang keras dan kaku, ya, tangan besi, ya, keras. Faqala, maka berkata sahabat Anas bin Malik. Jadi menasehati, ya, menasehati kepada Zubair bin Adi. Ya, jadi Zubair tadi bersama beberapa temannya mengadukan kepada sahabat Anas tentang perilakunya Hajjaj itu, ya, kok demikian, kok susah begitu, ya, ya, otoriter. Gitu. Kalau kita diberikan pimpinan yang otoriter itu, ya, ya kita merasakan tidak nyamanan, tidak nyaman dengan kepemimpinan Hajjaj. Maka menasihatilah sahabat Anas bin Malik, isbiru, sabarlah kalian semua. Fa innahu, maka sesungguhnya la ya'ti zamanun, ya, tidaklah datang suatu zaman, suatu masa, illa walladhi ba'dahu syarrun, kecuali masa yang akan datang itu lebih buruk daripada masa sebelumnya. Jadi masa yang akan datang itu lebih buruk daripada sebelumnya. Ini nasihat dari sahabat Anas bin Malik, bahwa zaman itu semakin berganti, semakin kesini, semakin kesini, semakin tidak baik, semakin memburuk kualitasnya. Demikianlah sunnah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sunnatullah, ya. Makanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus utusannya, ya, setelah mengalami fatrah, masa kekosongan. Jadi ketika diutus Rasul, maka zaman itu membaik. Tapi kemudian setelah wafatnya Rasul, ya, kemudian menurun. Terus sampai titik bawah diutus lagi Nabi. Demikian pergerakan zaman ini sampai kepada zamannya Nabi Muhammad SAW, yang itu adalah umat jahiliyah, ya. Kemudian datang Rasul, naik sampai ke taraf yang paling tinggi, sampai ke tingkatan yang paling tinggi. Maka khairul qurun. Jadi sebaik-baik masa adalah masanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau diibaratkan kurva, itu kurva normal, ya. Di sepanjang perjalanan zaman ini terjadi fluktuasi, ya, fluktuasi naik turun sampai puncaknya, trennya naik sampai kepada Rasulullah SAW. Di situ ketika Rasulullah itu mencapai puncak tertinggi, jadi sudah sampai di puncak tertinggi itu Rasulullah, trennya naik, dan saat tadi ada naik turunnya, tapi trennya naik, kemudian sampai Rasulullah itu paling tinggi, jadi puncaknya. Maka sebaik-baik masa adalah masanya Rasulullah SAW. Kemudian masa setelahnya, ya, semakin menurun. Ada juga fluktuasinya.
Ya, nanti menurun, nanti ada lagi khalifah yang baik, meningkat lagi, tapi menurun lagi, meningkat lagi, dan trennya makin menurun sampai nanti akhir masa. Ya, sampai nanti ada fitnah yang paling besar adalah munculnya Ya'juj Ma'juj, munculnya Dajjal. Itu yang paling titik nanti. Nanti akan muncul lagi, yaitu adalah Imam Mahdi dan turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Itu setelah umat manusia sudah sampai habis-habisan. Fitnah yang paling besar, kerusakan yang paling besar itu nantinya adalah munculnya Dajjal. Jadi sebaik masa adalah masanya Nabi Muhammad SAW dan sahabat, kemudian turun-menurun sampai kita ini. Maka pada zaman sahabat, pada zamannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu, mereka itu, kalau dari 100% ajaran agama, 10%-nya itu tidak dilakukan, itu sudah seperti itu, sudah seperti sangat tidak baik kondisinya. Itu sudah sangat tidak baik. Karena apa? Mereka memang kualitasnya kualitas the best. Jadi kalau nilai itu, standar nilai mereka itu 9. Standar nilai mereka itu sudah 9. Jadi kalau 8,9 nilainya itu dianggap tidak baik. Standarnya the best. 9,9 gitu ya. Mereka ada di posisi di atas 9,5 kalau nilai. Jadi kalau di bawah itu sudah yang tidak baik itu. Ya. Sehingga di masa sahabat itu ada namanya kesepakatan dalam diam. Jadi apa namanya itu? Kesepakatan dalam diam. Ijma' sukuti namanya ya. Ijma' sukuti. Jadi kalau ada seseorang di masa sahabat itu melakukan suatu perbuatan dan para sahabat lain melihat, menyaksikan, kemudian para sahabat yang lain menyaksikan itu diam, maka perbuatan itu benar. Ijma' sukuti. Itu ada di masa sahabat. Jadi kalau melakukan suatu perbuatan, kemudian sahabat yang lain itu diam, tidak menegur, berarti benar. Kenapa? Kalau salah, pasti ditegur oleh para sahabat. Jadi namanya ijma' sukuti. Nah itu kemudian kalau misalkan dengan kita itu sudah terbalik. Kita sudah terbalik. Kita itu di zaman kita ini, kalau 10% saja kita mengamalkan ajaran agama, itu udah baik. Udah banyak ini ya, degradasinya udah banyak sekali. Jadi kalau para sahabat itu menjalankan 90% ajaran agama saja, kurang dari 90% itu udah gak baik. Menurut mereka itu, gelisah dan sebagainya. Kalau kita 10% dilakukan ajaran agama ini, itu udah baik. Jadi situasinya berbalik, Bapak sekalian. Ibarat mata air itu, Rasulullah adalah mata air pertama yang sangat jernih, ya, yang sangat bersih, kemudian mengalir ke bawah, bertemulah berbagai macam problem, berbagai macam lika-liku kehidupan, sampai kita ini mungkin sudah di muara. Sudah di muara, udah ketemu banyak hal gitu. Udah keruh sekali itu airnya gitu ya. Sehingga susah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu kan sekarang itu. Sesuatu yang tidak baik di masa kita, sesuatu yang baik di masa kita itu belum tentu baik di masa Rasulullah, di masa sahabat. Di masa sahabat itu ya kumpul laki-laki perempuan itu nggak baik gitu. Kalau kita sekarang udah buka bersama-sama gitu. Ya gitu, masya Allah. Ya sesuatu yang sangat jomplang gitu ya. Dan kita tidak ada ijma' sukuti. Yang ada ijma' sukuti kebalik. Gitu. Jadi kalau kita itu diam melihat seorang itu berbuat salah, itu bukan berarti karena kita itu tidak mau tidak menginginkan dia itu berbuat baik supaya menghentikan keburukannya, tapi kita cuek, gitu ya. Kita permisif, sikap kita permisif. Ya. Jadi ijma' sukuti hanya terjadi di masa-masa sahabat, tidak terjadi di masa kita. Jadi kita diam, sepakat diam itu bukan berarti benar, gitu ya. Kebalik Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu
Dikatakan oleh sahabat Anas, nanti akan berganti zaman ke zaman itu makin buruk. Ya, makin buruk. Kalaupun naik turun ada sahabat ya, pada masa ini, masa Hajjaj ini, Khalifah Marwan bin Abdul Malik, itu Bani Umayyah, itu digantikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi yang awalnya turun, kemudian naik, Umar bin Abdul Aziz. Tapi sebaik manapun kualitasnya Umar bin Abdul Aziz, masih di bawah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi gitu, siklusnya begitu. Masih di bawah Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, jadi tetap kalau dari tren itu turun. Ya, tren itu turun. Meskipun dari Marwan bin Abdul Malik itu naik, turun ke apa, Khalifah Umar bin Abdul Aziz naik, tetapi secara tren dia turun. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian menjumpai Tuhan kalian, atau sampai kalian wafat, atau sampai kemudian ini diartikan sebagai sampai terjadi kiamat. Jadi akan turun terus itu. Maka fitnah semakin lama semakin besar. Kalau dulu zaman kita kecil, zaman saya lah ya, zaman saya kecil belum ada HP, belum ada internet ya, belum tahu, belum kenal gitu ya. Sehingga belum tahu apa-apa. Pak, tahunya adalah kalau pagi masih anak-anak keluar main gitu. Menemui teman-teman gitu ya. Entah main kesepakatannya main hobi atau main kejar-kejaran, itu tidak ada mikir macam-macam. Kalau anak sekarang ya YouTube jadi ya. Jalannya YouTube kemudian game dan seterusnya. Ya, sangat berbeda. Sami'tuhu min nabiikum, aku mendengarkan hal tersebut dari nabi kalian. Ini disampaikan oleh Anas bin Malik. Ya, beliau mendengarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, meriwayatkan akan hadis tersebut adalah Imam Bukhari. Jadi ini hadis yang sahih. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah bersabar ketika kita dalam kondisi tekanan, dalam kondisi fitnah. Bersabar tetap melakukan kebaikan. Jadi tidak menunggu saat lebih baik. Karena itu menurut Anas bin Malik, itu sulit digapai nanti ada lebih baik. Yang ada adalah lebih buruk. Kalaupun lebih baik, trennya akan menurun. Begitu. Kita tidak jumpai ulama-ulama yang zaman sekarang sekalipun Imam Nawawi, sekalipun Imam Bukhari, ya. Belum jumpai itu ulama sekalipun mereka, gitu ya. Ya. Tapi kita ulama sekarang adalah Mbah Google. Jadi apa-apa nanya Mbah Google. Gimana Mbah jawabannya Mbah, gitu ya. Nanya Mbah Google. Mbah Google menjawab, ya. Jadi mesin semua sekarang. Kalau dulu adalah imam, ada di dadanya para imam. Hafal hadis sekian ratus ribu hadis tidak ada sampai hadis itu disebutkan ke Rasulullah itu nyampe gitu. Kalau kita nanya mesin terus ya, itu bedanya. Jadi kita ya terus nantiasa berbuat baik apapun kondisinya, meskipun saat itu dipimpin oleh pemimpin yang otoriter, pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang tidak bijaksana, bukan berarti menghalangi kita untuk berbuat baik. Jadi lakukan terus kebaikan. Jangan nunggu saja deh, nanti kalau ganti kepemimpinan. Sekarang Pak Jokowi misalkan nunggu nanti ganti kepemimpinan. Jangan ganti, jangan nunggu maksudnya. Ya, kalau sekarang yang memimpin siapa saja, kita tetap lakukan kebaikan itu. Jangan nunggu 5 tahun. Belum tentu nanti 5 tahun penggantinya lebih baik. Belum tentu, kita nggak tahu. Jadi dan kita tidak tahu nanti 5 tahun yang akan datang kita masih hidup atau tidak. Jadi tidak perlu menunggu bergantinya pemimpin. Yang ada adalah apa yang kita jalani sekarang, kita lakukan yang terbaik semampu kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Allahu a'lam. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Yang ke-93. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Hurairah. Kita mendoakan dalam membaca hadis kita selalu ketemu para sahabat. Ya, menyebutkan nama mereka dan mendoakan mereka. Ya, melimpahnya kepada kita. Ini keberkahan melimpah kepada kita karena kita mendoakan orang-orang soleh.
Ya, para sahabat itu orang-orang soleh yang akan luber itu kebaikannya, doa itu juga meluber kepada kita yang mendoakan. Ya, maka dari itu ya kita alhamdulillah bisa selalu menyebut orang-orang soleh ini, para sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian melakukan kebaikan-kebaikan sebelum datangnya 7 perkara. Jadi kalau dalam hadis lain, sebelum datangnya, manfaatkan yang 5 sebelum datangnya 5. Nah ini 7. Nah 5 ditambah 2 ini. Hal tantaziruna illa faqron munsian. Tidakkah engkau menunggu? Ya, menunggu. Tidakkah kalian menunggu selain datangnya kemiskinan, munsian yang melupakan. Jadi ya tidak perlu menunggu kalau kemudian kita menjadi fakir, menjadi miskin, yang kemiskinan itu menjadikan kita lalai, menjadikan kita lupa. Kenapa lupa? Karena terlalu banyak kesedihan dalam kemiskinan. Jadi orang yang miskin itu ya kalau dia tidak sabar, yang ada adalah sedih dan kemudian meronta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti kalau miskin itu kemudian soleh, ya. Bukan berarti itu, belum tentu yang miskin lebih soleh daripada yang kaya. Ya. Nauzubillah min dzalik, kita sering jumpa itu, ya, golongan yang miskin tapi puasa siang hari tidak puasa itu. Ya. Tidak puasa makan dia. Padahal Masya Allah pekerjaannya itu ya, itu kan tidak puasa gitu ya. Ya, mungkin dia nggak tahu itu ya. Ya karena barangkali menjalani hidupnya susah begitu ya. Kalau puasa kok tambah susah begitu ya. Tak puasa lapar-lapar tambah susah. Udah susah tambah susah gitu ya. Itu kalau kemiskinan tidak dilandasi dengan keimanan ya begitu. Jadi seolah-olah dia tidak puas dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau sholat itu justru. Ya. Ya karena saya miskin kok, saya dibuat miskin sudah sekalian nggak usah sholat, sekalian nggak usah puasa. Ngapain Tuhan saya kenapa menjadikan saya miskin? Sudah nggak usah sholat, biar kapok. itu kan tanpa keimanan. Ya, ada kalanya miskin itu menjadikan orang itu malah demikian, malah menjadi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu kita menunggu miskin untuk menjadi baik. Gitu ya. Ah sekarang kaya, mumpung kaya, manfaatkan ini foya-foya macam-macam. Nanti kalau udah miskin, baru taubat. Jangan begitu. Kalau pas kita kaya, manfaatkan kekayaannya itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menunggu miskin. Kadal fakru ayyakuna kufron. Ya, banyak orang kafir, banyak orang yang kondisinya fakir itu menjadikan dia kafir justru kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dia murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi ketidakpuasan dalam menerima takdirnya. Jangan begitu. Jangan menunggu kita sampai fakir. Au ghinan mutghiyan, atau menunggu menjadi kaya yang lacut, yang apa? Melampaui batas. Kaya melampaui batas. Mereka yang melampaui batas, yang sudah kaya tetapi masih saja kurang. Ya. Maka yang korupsinya besar-besar itu bukan yang miskin. Yang korupsinya sampai TT begitu itu bukan miskin itu. Itu kaya mereka, tapi masih kekurangan terus, masih laju, masih maksiat ya. Nauzubillah min dzalik. Au maradun mufsidan, atau menunggu sakit yang merusak. Sakit yang merusak. Sakit sampai kemudian badannya rusak, ya, tidak bisa jalan, kemudian stroke dan sebagainya. Sakit ya. Yang merusak. Tidak usah menunggu itu. Au haraman mufnadan, atau tua yang pikun. Nah, jangan menunggu tua terus pikun. Ya, tua terus pikun. Pikun dia.
Yang demikian-demikian itu tentunya tidak bisa optimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa beribadah optimal kalau sudah pikun? Sekarang itu waktu zuhur dia lupa gitu ya. Dia sholat subuh gitu ya. Ini jam berapa udah nggak tahu lagi. Ya, sholat sembarangan. Udah pikun dia. Makan udah makannya dikasih sambal banyak, dikiranya nggak dibikinkan sambal. Ya, gitu ya. Pada anaknya aja lupa, ini kamu ini siapa, gitu ya. Kamu ini siapa ke sini, ini gitu ya. Padahal anaknya itu datang ke sini. Pikun dia. Nah kalau demikian bagaimana itu? Sudah nggak optimal lagi beribadah. Tidak perlu menunggu itu. Tidak perlu menunggu tua kemudian malah jadinya pikun, ya. Jadi sekarang masih muda jangan menunggu tua. Kalau nanti tua jadi pikun bagaimana? Nggak bisa lagi memanfaatkan, mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Au mautan mujhizan atau mati yang tiba-tiba. Nggak usah menunggu. Tahu-tahu mati tiba-tiba. Nah ini yang bahaya ini, mati tiba-tiba itu. Dia nggak tahu kalau saat itu ajal, kemudian dia berbuat maksiat. Ya, berbuat maksiat. Lagi di warung, ya, lagi di warung PSK, mati di situ. Tiba-tiba mati di situ. Pleset mati lah. Atau jantungan terus mati. Di tempat kafe lagi bermaksiat, mati. Nggak tahu kita. Dan ini yang menjadi pelajaran keras bagi kita ya. Karena mati itu bisa tiba-tiba Bapak-Ibu sekalian. Mati itu bisa tiba-tiba. Jadi kalau pas tiba-tiba kita matinya dalam sholat, ya alhamdulillah. Mati tiba-tiba, nggak tahu, nggak ada yang tahu tuh, tiba-tiba mati. Mati dalam saat ngaji Quran, kemudian mati itu ada itu videonya itu. Ya habis tadarus mati langsung. Sholat mati, itu mati tiba-tiba yang alhamdulillah. Tapi ada juga yang kebalik tadi, yang bermaksiat tiba-tiba mati. Ya, naudzubillah. Tidak usah menunggu itu. Maka lakukan kebaikan itu kalau nasihat seperti ini adalah per waktu secara kontinu. Jangan sampai discontinue. Jadi kalau pas discontinue kita manfaatkan discontinue-nya, pas saat itu mati. Naudzubillah min dzalik, itu suul khotimah. Kita kan nggak tahu matinya kapan gitu. Nah, ini mumpung lah ini masih enak gini ya, badan masih enak, maksiat dulu. Ya, nanti sebentar lah, nanti terus tobat lagi. Nah, sebentar lah itu mati pas saat itu. Habislah kita. Ini seperti ceritanya Barseso. Seperti ceritanya Barseso itu di bujuk oleh setan itu dengan sebentar, dengan kata-kata sebentar saja. Ya. Sampai itu ceritanya panjang di akhir hayatnya itu. Di Barseso ini karena sudah disiksa, sudah tidak tahan menahan siksaan, ya akibat kemaksiatan yang dilakukan, pembunuhan kemaksiatan itu disiksa oleh kaumnya, ya sampai dia nggak tahan menerima siksaan itu, disalib, kemudian disilat-silat itu badannya, sakitnya bukan main itu, disilat-silat dikasih garam, udah disilat kasih garam, ada orang lewat nyilat kasih garam, disediakan garam di situ, sakitnya bukan main, padahal sebelumnya ulama besar itu terjerumus maksiat satu, berentetan terus sampai dia dihukum. Terakhir itu dihukumnya adalah disalib dan disisat-sisat pakai silat lah dan garam. Akhirnya dia ditemui setan. Gimana? Sakit, tolong aku katanya. Aku nggak tahan lagi. Oke, kalau aku tolong. Gampang bagi aku menolong kamu. Tapi kamu nyembah aku dulu. Wah, nggak bisa aku nyembah kamu. Ya sebentar saja. Nanti setelah itu kamu apa? Kamu kubebaskan tobat. Pikir dia juga. Aduh, masya Allah. Sebentar saja itu. Sembah aku sebentar saja. Dipikir ini gimana ya kan itu, ditimang-timang siap gitu ya, baiklah aku sembah kamu, tapi sebentar saja, setelah itu segera kamu lepas aku, nanti aku segera taubat. Itu hitungannya dia. Begitu dia, gimana caranya disalib begini, gimana caranya ini, caranya sembah kepada, nggak bisa sujud ini, ya lepaskan dulu, nggak bisa, sujud dulu nih, ya lepaskan dulu, sujud dulu kata setan. Gimana sujudnya? Gampang.
kamu mantapkan itunya, kepala kamu, anggukkan saja, dan sujud itu. Oh, bisa, sepakat lah. Ya. Kiranya setelah itu dilepaskan begitu. Begitu dia dungkrok begini karena niatkan sujud kepada setan, klok mati dia sudah. Matinya dalam kondisi kafir. Kenapa? Setan itu kadang-kadang ini dia mendapatkan selentingan-selentingan kabar. Dia itu selalu begitu. Hunting terus, kabar-kabar langit itu hunting. Ya, dia mungkin tahu malaikat Israel sudah di situ. Si Barsa sudah tahu malaikat Israel sudah di situ. Maka saat menjelang mati segera supaya sujud gini, klok langsung mati. Matinya dalam kondisi kafir, dalam kondisi menyembah setan. Padahal sebelumnya ulama besar. Maka tidak ada yang menjamin. Ya, kita semua tidak ada yang menjamin sebelum orang itu mati, sebelum manusia itu wafat, tidak ada jaminan dia itu tetap baik. Ya, jadi tidak perlu memuji setinggi langit, tidak perlu. Dan tidak perlu juga menjelek-jelekan, mencaci setinggi langit juga. Yang dicaci setinggi langit, tahu-tahu taubat. Ya, dicaci setinggi langit, tahu-tahu taubat. Yang mencaci malah mendapat dosa. Yang dicaci taubat. Ya, rugi siapa yang rugi? Yang mencaci. Dipuji setinggi langit, ya, tahu-tahu matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik, masya Allah. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, au mautan mujizan, atau mati yang datangnya tiba-tiba. Enggak usah ditunggu itu. Awid dajjala, ya, atau menunggu datangnya dajjal, ya. Fasyarul ghaibin, maka seburuk-buruknya perkara gaib, ya, itu adalah datangnya dajjal itu, yuntazoru yang dinanti datang. Jadi nggak perlu ditunggu dajjal. Ya, dajjal itu nanti datang saat fitnah sudah tidak merajalela lagi, sudah merajalela lagi. Sangat-sangat besar fitnah dajjal itu. Dajjal itu datang untuk membuat pilihan. Setiap orang itu disuruh milih, mau ikut dia atau mau mati. Itu pilihannya. Dan berat saat itu, berat. Karena kalau ikut dia dapat fasilitas dunia, tapi nggak ikut dia langsung dibunuh. Itu dajjal pilihannya. Berat sekali itu ujian seperti itu. Ya. Ya, kalau pilih mati langsung mati, belum tentu nanti matinya disiksa dulu kan bisa saja. Itu. Nggak perlu kita menunggu dajjal datangnya dajjal. Awisa'ah fasa'atu adha wa amar. Atau menunggu saatnya hari kiamat, di mana hari kiamat itu adalah hari yang sangat sangat dahsyat ininya, goncangannya. Wa amar, dan sangat pedih, ya, sangat menyakitkan. Ya. Apalagi kiamat itu puncaknya, ya. Terjadi goncangan yang sampai-sampai kalau terjadi kiamat itu, ya, yauma tarawnaha kullu murdi'atin amma arda'at, kullu murdi'atin, ya, yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlah. Ya, hari di mana orang yang menyusui itu lupa dengan susuannya, lupa dengan yang disusui, lupa. Itu saking dahsyatnya hari kiamat itu. Kalau ibu kok lupa yang disusui, yang nyusui lupa gitu. Ditinggal tuh anaknya. Atau orang yang hamil keguguran, saking dahsyatnya hari itu, orang yang hamil itu keguguran brojol. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Jika bumi itu diguncang dengan seguncang-guncangnya, guncang. Gempa yang hanya beberapa, ya, skala Richter itu sudah merusak, ya, menjadi tsunami sedemikian merusak, ya. Apalagi hari kiamat, bukan yang diguncang, tapi diguncang seguncang-guncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalah, seguncang-guncang. Wa akhrajatil ardu athqalah, semua yang di bumi itu keluar muncrat semua. Dan di ayat yang lain itu, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ya. Ya, manusia itu berterbangan kayak binatang-binatang kecil itu, laron-laron.
Bahkan gunung itu watakunul jibalu kal'ihnil manfush, seperti bulu-bulu yang terbang. Ya Allah, hari kiamat seperti itu, ya, dahsyatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, 7 hal ini disebutkan oleh Nabi. Yang pertama adalah fakir yang melalaikan, fakir yang melupakan, kaya yang lacut, sakit yang merusak, ya, kalau sakit ya rusak, tidak bisa apa-apa, atau tua yang pikun, mati yang tiba-tiba, dajjal, dan hari kiamat. Ada 7. Jangan menunggu datangnya 7 itu. Masih ada kesempatan saat ini, lakukan yang terbaik. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun, dan berkata Imam Tirmidzi, ini adalah hadis yang hasan. Bapak Ibu sekalian, masih satu lagi ya menutup kajian kita di puasa ini, satu hadis lagi ya. Hadis yang ke-8 ya, atau 94. As-saminu, hadis yang ke-8 atau yang ke-94 dari hadis yang pertama. Anhu, dari sahabat Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, qala yauma Khaibar. Yauma Khaibar. Beliau ya bersabda pada perang Khaibar, pada saat perang Khaibar. Apa sabda beliau? La u'tiyanna hadhihi rayata rajulan. Ya, sungguh aku akan berikan panji perang Khaibar ini kepada seorang laki-laki yang cirinya yuhibbullaha wa rasulah, yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu, yang Allah berikan kemenangan, ala yadaihi, pada kedua tangannya laki-laki ini. Dengan laki-laki ini, panji yang dipegang laki-laki ini, maka Allah akan berikan kemenangan kepada perang nanti yang akan kita jalani. Ini adalah nubuahnya Rasulullah SAW, mukjizatnya Rasulullah SAW. Beliau tahu bahwa perang Khaibar ini akan dimenangkan oleh kaum muslimin, dan dimenangkan dengan seorang yang nantinya menerima panji itu. Tapi para sahabat nggak tahu siapa ini. Qala Umar, berkata Sayyidina Umar, ya ini Sayyidina Umar ini ya, coba untuk mengambil memanfaat atau mengambil momentum Sayyidina Umar. Barangkali aku, kata Sayyidina Umar kan gitu ya. Barangkali aku yang menerima itu. Yang Rasulullah mengatakan tadi, pasti aku akan berikan ini ke laki-laki yang dengan laki-laki tadi Allah berikan kemenangan. Yang di tangan laki-laki tadi. Karena gini, sebelum Rasulullah menyampaikan hal itu Khaibar sudah beberapa kali ada ekspedisi dipimpin oleh sahabat-sahabat lain, tidak berhasil juga gitu. Sehingga Rasulullah menyatakan, indah, nanti aku berikan panji ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang Allah berikan kemenangan dari tangannya itu. Maka berkata Sayyidina Umar, nanti barangkali saya gitu ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Umar. Ma ahbabtul imarata illa yauma idin. Ma ahbabtul imarah, aku sebenarnya tidak suka kepada kepemimpinan. Pada menjadi pemimpin tidak suka, kata Sayyidina Umar. Ini Pak, Sayyidina Umar, tidak suka aku jadi pemimpin. Illa yauma idin, kecuali hari ini. Karena Rasulullah menyatakan tadi itu, yuhibbullah wa rasulah. Ya dia ingin itu, bukan karena dia ingin jadi pemimpin, bukan, tapi dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, itu yang Allah berikan kemenangan kepadanya. Itu yang dia inginkan. Jadi Sayyidina Umar itu sebenarnya sejak Nabi masih ada itu beliau tidak mau jadi. Maka kita jarang mendapati Sayyidina Umar memimpin perang, padahal beliau seorang negarawan. Sampai belum menjadi khalifah itu bukan karena dia maju, bukan karena dia itu mencalonkan diri atau mengambil supaya menjadi calon, tidak. Beliau itu malah minggir saat ada rapat ya tim kecil yang dibentuk Sayyidina Abu Bakar, salah satunya nama Umar masuk di situ, dan nama-nama yang akan dipilih jadi khalifah adalah di antara nama-nama itu Majelis Syura namanya di situ, yang menjadi khalifah nanti yang di antara itu, silakan rapat.
tim formatur kalau Pak Haji ini ya, tim formatur KSPP yang akan menjadi ketua ya di antara itu khalifah. Sayyidina Umar mundur dari tim terus sekalian, mundur dari tim supaya nggak jadi khalifah. Ya, saya kalau milih saya mundur bila keluar dan entah pergi kemana. Ya, tim formatur itu kemudian lapor kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ini Sayyidina Umar mundur malah tidak tahu kemana ini. Gimana ini? Rapat sudah dipimpin dan ada Abu Bakar memilih sudah kalau gitu mengajukan Umar. Bagaimana kalian semua? Terus rapat sepakat Umar dan Umar tidak ikut rapat. Ya, tidak ikut rapat. Hebatnya Sayyidina Umar ya. Jadi khalifah tidak diinginkan. Datang-datang langsung diberitahu, diberi informasi khalifahnya adalah Anda. Jangan saya gitu Sayyidina Umar ya. Ya, debat itu. Masya Allah ya Allah ya. Masya Allah ya kalau kita membaca sejarahnya orang-orang soleh itu ya Allah bergumam terus ya, mengagumkan, mengagumkan. Ya, ini dilanjutkan ya. Ma'ahbabtul imarata illa yauma idin. Aku tidak suka menjadi pemimpin kecuali hari ini. Yaitu tadi karena iming-imingnya Rasulullah tadi. Fatasa waktu laha. Maka aku memperlihatkan diriku ya kayak kampanye itu bukan tapi supaya dilihat Rasulullah itu. Saya gitu. Dilihat Rasulullah. Roja'a an ud'alaha. Mengharapkan aku yang dipanggil Rasulullah. Rasulullah kan melihat itu. Dia menunjukkan gitu ya. Siaplah ini kan. Ini ya. Membesarkan, udah besar membesarkan diri kan besar beliau ya. Supaya dia dipanggil kayak Pak ya ini Pak Widyo. Ini kan tinggi Pak. Kelihatan begitu ya. Tapi harapannya Sayyidina Umar tidak terlaksana karena pada Rasulullah SAW Rasulullah memanggil Ali ya bin Abi Thalib, mengambil Ali. Wahai Ali, yang dipanggil malah Ali bukan Sayyidina Umar tadi ya. Ali yang dipanggil. Ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Sayyidina Ali. Fa'atahu, maka Rasulullah memberikan panji Khaybar kepada Sayyidina Ali. Iya hanya kepada Sayyidina Ali itu. Ya, memberikan panji itu kepada Sayyidina Ali. Waqala dan berkata Rasulullah SAW, dan betul Bapak Ibu sekalian, setelah dipegang Sayyidina Ali, kemudian benteng Khaybar yang berlapis-lapis yang sangat kuat, yang Romawi saja, kerajaan Romawi tidak mampu menaklukkan benteng Khaybar, pasukan kaum muslimin juga sebelumnya tidak mampu menembus benteng Khaybar. Begitu panji diserahkan ke Sayyidina Ali memimpin pasukan tembus itunya benteng Khaybar yang bertahun-tahun kokoh sekali ya, karena berlapis-lapis benteng. Ini sabda Rasulullah SAW. Rasulullah tahu nanti menang. Itu saya dinampar gak jadi ya. Nah, kemudian bersabdalah Nabi Muhammad SAW. Apa sabda Rasul? Amshi wala taltafit, ya. Sudah jalan dan jangan tolah-toleh. Ya, jalan dan jangan tolah-toleh lagi, nolah-nolah lagi. Itu perintah Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Setelah memegang itu, maka kemudian summa waqafa fasara. Masya Allah ini waktunya masih ada ya Pak? Masih ada ya? 10 menit ya. Baik, saya lanjutkan kemudian bisa selesai. Nah, kalau disampaikan pelan-pelan itu selesai. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian. Amsi wala taltafit, ya, jalanlah dan jangan tolah-tolah hatta yaftaha, sehingga memberikan kemenangan Allah sehingga Allah memberikan kemenangan alaika kepada engkau. Jalan maju, tidak usah tengok-tengok sampai Allah berikan kemenangan kepadamu. Kakola berkata ini adalah apa namanya, Abu Hurairah. Fasaro, maka kemudian Sayyidina Ali berjalan, Fasaro Aliyun, maka Sayyidina Ali berjalan, syai'an, berjalan beberapa langkah, summa waqafa, kemudian Sayyidina Ali berhenti, dan jalan terus berhenti, tapi nggak berani noleh karena perintahnya Rasulullah jangan menoleh, berhenti tidak menoleh, wala miyal tapi, dan beliau tidak menoleh. Kemudian fasoroho,
Maka Sayyidina Ali meninggikan suaranya karena sudah nggak boleh noleh. Pengen sesuatu ditanyakan kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala madza uqatilun nas. Untuk apa ya Rasul? Aku memerangi mereka ya Rasul. Ini menanyakan kepada Rasulullah. Tentu karena sudah jalan, suaranya tinggi. Dan beliau tidak berani noleh atau balik badan, tidak berani. Taatnya para sahabat kepada Nabi. Pokoknya diperintah begitu ya, begitu. Maka qala bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qatilhum, ya perangi mereka hatta yashhadu, sehingga mereka bersaksi alla ilaha illallah, sungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Perangi mereka sampai mereka Islam. Faidza fa'alu, maka apabila mereka melakukannya syahadat, maka faqad mana'u minka, maka tercegah ya darimu dima'ahum, itu adalah terjaga darahnya, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Jadi mereka kalau sudah Islam ya sudah, maka tidak boleh engkau bunuh. Ya, mereka terjaga darah dan hartanya kecuali dengan hak. Artinya kalau mereka sudah muslim, membunuh ya dibunuh. Mereka muslim, mampu bayar zakat, kalau nggak bayar zakat, ditarik zakatnya. Itu fungsinya pemimpin. Jadi bisa menarik zakat dengan paksa. Kalau zakat itu bisa dengan paksa. Karena perintahnya adalah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhir. Ambillah ya dari harta mereka itu sedekah. Kalau bagi mereka yang mampu sedekah, mampu zakat, kalau nggak mau zakat, bisa diambil dengan power oleh pimpinan. Wa hisabuhum 'alallahi, dan hisabnya, sedangkan hisabnya mereka adalah berada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Fatasawartu maksudnya adalah wa bisin al-muhmalah ay wasabata mutatalli'an. Jadi beliau seperti tadi itu menunjukkan diri supaya ditunjuk oleh Rasulullah tadi, Sayyidina Umar. Tetapi kemudian Rasulullah tidak menunjuk Sayyidina Umar, yang ditunjuk adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi pelajaran hari ini adalah bersegera melakukan kebaikan sebagaimana tadi dicontohkan oleh Sayyidina Umar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, pembacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai pada hadis yang ke-94, dan dengan demikian maka kajian kitab Riyadhus Shalihin ya untuk edisi puasa berakhir hari ini, insyaallah. Jika Allah memberikan usia panjang kepada kita dan beri pertolongan kepada kita, beri taufik hidayahnya, insyaallah bisa kita lanjutkan setelah Syawal. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat berbuka. Selamat berbuka puasa.